Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Julia Fitrawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Kali ini akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, latar belakang aksi nyata ini adalah kesadaran untuk merubah paradigma membangun budaya positif bagi warga sekolah untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman untuk pertumbuhan karakter-karakter baik dari kebiasaan-kebiasaan baik yang akan membentuk budaya positif. Tujuan aksi nyata ini adalah menumbuhkan motivasi intrinsik murid, menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, kemandirian pada murid, membentuk budaya positif di kelas atau di sekolah. Sedangkan tolak ukurnya adalah dibentuknya keyakinan kelas yang disepakati warga kelas. Guru dan murid melaksanakan keyakinan kelas dengan sukarela. Tercapainya perubahan tingkah laku murid sebagai pembelajar atas solusi permasalahannya. Sedangkan dukungan yang dibutuhkan yaitu rekan sejawat, kepala sekolah atau guru senior, pengawas sekolah, wali murid, murid. Sarana media elektronik. Penggunaan media sosial elektronik disesuaikan dengan fungsi dan kemanfaatan seperti Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, WhatsApp, dan lain-lain. Berikut prosedur keyakinan kelas di mana dilaksanakan di awalnya dengan kolaborasi rekan guru dan kepala sekolah dalam merancang penerapan proses membentuk keyakinan kelas. Selanjutnya, guru dan murid menentukan pernyataan keyakinan kelas yang diyakini bersama-sama. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah beberapa contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah kami. Kasus yang pertama yaitu siswa yang berseragam tapi tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dan kasus berikutnya yaitu siswa yang menyembunyikan sepatu temannya. Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi adalah wabarakatuh. pengalaman saya dalam berbagi pemahaman dan pengalaman dalam rangka penerapan budaya positif di lingkungan sekolah saya. Ibu Julia Fitrawati SPD sekaligus sebagai CGP Angkatan 9. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru SD Negeri 1 Tegujalan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di acara in-house training diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Tegujalan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023. Salawat serta salam yang kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Perkenalkan, sebelum acara dimulai, saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyajian diseminasi aksi nyata budaya positif, yang keempat refleksi, yang kelima penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama sehingga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Salma. Monggo Bapak Ibu semua untuk berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Julia Fitrawati SPD. Kepada Bu Julia dipersilakan. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya, Ibu Desi Eka Nuryanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu serta bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku kepala sekolah di sini dan juga selaku CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga akan mempresentasikan atau mendiseminasikan tentang budaya positif yang nantinya juga akan sangat berfungsi kepada proses pembelajaran di sekolah kita SD Negeri 1 Kedung Menjangan. Sebelumnya saya akan memutarkan sebuah video, mungkin bisa dicermati. Bergerak menggerakkan. Saya Julia Fitrawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga, akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita akan bicara tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sedangkan segitiga restitusi adalah segitiga dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada proses segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah-langkah pelaksanaan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyaksikan penerapan segitiga restitusi, di mana ada 2 kasus yang terjadi di sekolah. Kasus pertama adalah berseragam tidak sesuai ketentuan, dan kasus yang kedua menyembunyikan sepatu teman. Mari kita cermati bersama-sama.
salahnya kenapa kamu baru kesiangan? Saya bermain game sampai larut malam. Menurut kamu apakah perbuatan kamu itu sudah benar? Tidak, Bu, saya juga melakukan kesalahan. Setelah ini apakah kamu akan melanjutkan kebiasaanmu untuk bermain game sampai larut malam? Tidak, Bu, saya akan merubah kebiasaan seperti itu supaya kamu lebih baik dan untuk persiapan ke sekolah dan mengenakan seragam yang benar. Baik, apakah kamu bakal berganti-ganti dan berseragam di sekolah kita? Pak, Bu, saya akan menggunakan seragam sesuai ketentuan. Terus, nah, Ibu harap kamu dapat melakukan apa yang sudah kamu usahakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, benar permohonan saya. Ya, benar. Silakan. Ya. Ini ya, kira-kira apa kamu tahu sebabnya ibu manggil kamu keluar ini? Sekarang jelaskan, apa yang kamu lakukan terhadap teman kamu Andi kemarin? Saya menyembunyikan bahan. Apa kamu tahu bahwa perbuatanmu itu membuat Andi menjadi bingung dan sedih? Dan melakukan kesalahan itu manusiawi, ya. Semua orang pasti akan melakukan kesalahan. Tapi buku yakin kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ya, saya hanya iseng, Bu. Selain iseng, apakah ada niatan lain? Coba nanti kamu menjelaskan sama Ibu. Saya pernah diajak, Bu, jadi saya mau menjelaskan. Nah, menurut kamu apakah tindakan kamu itu benar? Tidak, Bu. Saya sudah melakukan kesalahan. Baik, sebetulnya itu tidak mencari siapa yang salah. Nah, apakah kamu ingat tentang bidang 16 yang disepakati bersama tentang keamanan kelas kita? Dan kita harus menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan supaya kamu tidak melakukan. Baik ya, semoga kamu dapat menaati dan menepati semua kata kamu ya. Terima kasih ya. Menyenangkan pembelajaran dari negeri sampai kemenjangan. Saya merasa senang setelah saya melakukan penerapan segitiga restitusi karena ibu guru telah membantu saya menyelesaikan tugas. Demikian paparan tentang penerapan segitiga restitusi, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalam. Bapak Ibu, barusan sudah saya tampilkan itu adalah satu contoh perilaku menangani perilaku siswa yang istilahnya menyimpang dari kehidupan sehari-hari atau bisa disebut dengan kesalahan. Hubungannya dengan yang tadi itu, kejadian yang tadi di sini, saya akan menyampaikan suatu proses bagaimana terbentuknya budaya positif di sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengarkan apa itu istilah budaya positif, ya? Sudah pernah belum? Kira-kira sudah ya? Sudah ya. Nah, di mana suasana atau budaya sekolah, budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan kuliah atau nilai-nilai yang sekolah atau institusi kita yakini selama ini. Nah, budaya positif itu juga perlu diciptakan dengan cara bagaimana? Dengan cara menciptakan lingkungan positif agar terbentuknya suatu budaya positif. Kemudian itu juga merupakan suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Di mana budaya positif itu di sekolah itu sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak agar memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang akan kita bahas kali ini dari budaya positif ada beberapa, diantaranya itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, berikutnya motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang tadi kita lihat tayangannya. Jadi nanti proses produk akhirnya yang seperti tadi itu. Sekarang kita masuk pada perubahan paradigma belajar. Nah, di situ kita akan ada kegiatan pemantik terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya minta 2 orang untuk maju ke depan, bisa? Mungkin Bu Ari dengan Bu Salma, monggo ke depan. Ya, panjenengan berhadapan-hadapan di sebelah sana. Ya, berhadapan-hadapan di sebelah sana. Ini Bu Salma sebagai A, Bu Ari sebagai B, ya. Tolong coba seperti kegiatan seperti itu, Bu Salma menggenggamkan tangan seolah-olah di dalam tangannya Bu Salma itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Ibu Ari berusaha untuk membuka genggaman tersebut sekuat panjenengan. Jenengan juga mempertahankan sekuat jenengan. Nah, pokoknya yang menggenggam mempertahankan, yang membuka berusaha untuk membuka. Begitu. Coba tolong dipraktekkan sekarang. Ya, silakan. Nah, sekuat tenaga, pertahankan sekuat tenaga. Iya, waktu habis. Nah, sekarang gantian. Bu Ari menggenggam. Nah, seolah di dalam itu ada benda sangat berharga. Nah, sekarang tugasnya Bu Salma membuka. Pertahankan. Ya, dimulai. Boleh tangan 1, boleh tangan 2. Nah, oke, selesai. Silakan duduk Bu Ari. Terima kasih Ibu Ari dengan Bu Salma, relawan yang mau memperagakan. Bapak Ibu, dari kegiatan tematik tadi, ya. Nah, tadi itu kan Ibu sudah melakukan satu kegiatan, yaitu mencoba membuka tangan secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Ternyata tidak ada yang bisa membuka. Kenapa? Nah, apakah di sini pertanyaannya? Apakah A atau B membuka kepala tangannya? Membuka tidak tadi? Tidak ya. Mengapa? Apa alasannya? Terus apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Iya kan? Nah, jawabannya apa? Di sini ada. Nah, jawabannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup tangan kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Gitu kan? Nah, sekarang lanjut. Nah, ini ada choice teori kontrol, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di mana nomor 1, ilusi tentang guru itu mengontrol murid. Ya apa tidak? Selama ini kita selalu punya pandangan bahwa kita itu mengontrol murid. Nggih boten? Ya, 1 ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kalaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol guru. Gitu ya. Nah, selanjutnya lagi yang nomor 2, ilusi bahwa kritik akan membuat manusia merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Contohnya anak yang diberi hukuman apa nanti dia akan berinsaf. Itu sekarang keterangannya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif yang menyelekit, yang menggigit pada anak, dan kita tidak akan terasa bahwa pesan halus itu kadang-kadang akan membekas untuk anak didik kita. Selanjutnya
Nomor 3, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Gimana selama ini kita kepada anak kita juga sering kan memaksa kehendak. Keterangannya bahwa banyak orang dewasa yang percaya mereka punya tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam waktu jangka panjang. Saat itu mungkin anak nurut. Contohnya murid kita, ayo nak ada sampah diambil, silahkan diambil ya, diambil. Tapi besok-besok lagi tidak akan terjadi yang seperti itu, karena hanya berlaku jangka pendek. Itu tadi saya ulangi lagi yang bawahnya ini. Di sini akan untuk waktu jangka panjang tidak efektif, sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu misal kita menghukum anak sampai anak nanti SMP, SMA akan membekas pada mereka. Itu loh guruku yang dulu aku pernah dihukum di depan kelas. Kon ngadep, kon nyekeli kuping, kon nyekeli irung di depan kelas, atau mungkin kalau SMA itu suruh lari-lari di lapangan. Itu nanti akan membekas di jiwa masing-masing murid sampai kapanpun dan akan mengakibatkan sebuah permusuhan. Selanjutnya kita bicara tentang disiplin. Nah, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Tentang disiplin ini loh. Apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Makna kata disiplin, mendengar kata disiplin yang terbayang kepada kita adalah tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, harus dikerjakan. Kalau tidak awas, kalau tidak hukuman. Itu yang sekarang sedang terjadi. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah ini hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Selanjutnya, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan patuh. Jadi disiplin itu sekarang masih dimaknakan supaya anak patuh, tetapi itu tidak bertahan lama dan akan menimbulkan ketidaknyamanan. Mereka akan tidak nyaman. Bapak pendidikan kita kejar dewantara, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Seperti apa suasana merdeka nanti kita akan jelaskan. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Contohnya disiplin dirinya atau motivasi dari eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri sendiri. Nah, disiplin ini sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtus yang universal. Seperti apa pelajar Pancasila ada di sini semua. Ini merupakan nilai-nilai. Dan lagi ada tambahan lain, toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas. Ini merupakan nilai-nilai yang universal yang bisa kita gunakan sebagai alasan bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak kita. Tadi tidak cuma ini, masih banyak lagi nilai-nilai yang bisa kita gunakan. Ya. Selanjutnya motivasi, hukuman, dan penghargaan dan Gusti. Tapi sebelum kita menuju ke sini, saya pengen ice breaking sebentar supaya tidak ngantuk. Nah, sekarang ice breaking kita sederhana, cukup
sederhana. Cukup jenengan nanti menirukan perkataan saya. Ya, tirukan saja. Tirukan saja ya. Pak Abi ikut juga? Oke, gak apa-apa, sambil nyambi boleh ya. Perkataan saya ditirukan, cluenya itu menirukan perkataan saya. Perkataan saya ya. Bebek, bebek, itik, itik. Bebek, bebek, itik, itik. Itik, itik, itik. Itik, 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 itik. Bebek, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Bebek, itik. Bebek, itik. Itik, bebek. Itik, bebek. Bebek, bebek, bebek. Itik, 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 itik. Bebek, bebek, bebek. Itik, itik, itik. Nah, sekarang pertanyaannya berapa jumlah itiknya? 1. Pertanyaannya berapa jumlah itiknya? Salah. Salah. Pertanyaannya berapa jumlah itiknya? Salah. Pertanyaannya berapa? Iya, tepuk tangan buat Desi. Karena tadi cluenya adalah menirukan ucapan saya, bukan kon ngitung itik. Ya, terima kasih, ternyata Bu Desi ini cukup cerdas, konsentrasi. Yang lain mungkin belum. Monggo silakan diminum jusnya. Selanjutnya lanjutkan kepada motivasi. 3 motivasi. Biasanya kita melakukan sesuatu itu ada motivasi. Apa saja? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul. Aku melakukan sesuatu supaya tidak dapat hukuman lah. Itu pasti anak-anak ya. Berikutnya, aku nanti sama guru dikasih hadiah supaya nanti aku sama ayah dibeliin sepeda, gitu kan? Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ada 3. Contohnya, hukuman dan penghargaan. Nih, dengan cermati dulu, nanti ada pertanyaan. Saya bacakan ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat Pak Seno memberi pertanyaan, Iva menjadi gugup, tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihatnya. Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Coba tidak? Tidak. Tidak ya? Mengapa? Mengapa tidak setuju kira-kira? Mungkin bisa disebutkan. Gimana Pak? Kurang mendidik ya? Ya, orang mendidik. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi yang dilakukan dengan menyuruh anak untuk berdiri di depan kelas, membuka hidung, itu apa namanya? Hukuman. Kenapa? Kenapa hukuman? Nah, sekarang penjelasannya ini. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada istilah identitas gagal sama identitas sukses. Tadi di depan sudah saya sebutkan beberapa tentang identitas gagal dan sukses. Di situ di bawah identitas gagal ada hukuman. Di bawah identitas sukses ada disiplin. Di mana disiplin ini ada konsekuensi dan restitusi. Keterangannya bagaimana? Nih, kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Oh iya apa tidak? Anak-anak kan sakit hati. Kadang-kadang mungkin fisiknya juga terbawa.
Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi anak bisa memilih sesuai kemauan dia. Nah, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, seperti yang saya sebutkan tadi, anak yang sering dihukum-hukumnya pasti akan teringat sampai dewasa. Itu loh guru yang kemarin nyuruh aku suruh berdiri di kelas, itu loh yang aku disuruh ngepel, itu loh yang aku disuruh lari, ingat jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk hanya waktu jangka pendek saja, beberapa masa nanti dia sudah lupa. Nah, kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, menguatkan, artinya bukannya tidak nyaman ya, tapi menguatkan. Nah, kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila muridnya tidak takut. Kalau ada hukuman, anak muridnya nantang, loh paling aku nanti disuruh, misalkan nggak ikut olahraga ya Bu Mar, paling nanti aku disuruh itu nyuci WC apa, nggak apa-apa, aku nggak takut, misalkan gitu ya, nggak akan berjalan. Tapi kalau konsekuensi memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus dari guru. Nah, kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, kalau hukuman, perkatannya begini. Peraturannya adalah ini, kamu harus. Berarti selalu ada kata-kata harus. Ataupun dilarang, itu merupakan hukuman. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ini untuk konsekuensi. Jadi agak melunak sedikit. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kalimat ini tidak terlalu nyelekit, ini tidak terlalu nyekit. Nah, tapi nanti ada tingkatannya. Selanjutnya, hukuman. Hukuman yang kita lakukan kepada anak-anak itu akan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak itu tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi biasanya aturan itu dibuat oleh guru. Misalkan tata tertib di sekolah kita yang lazim datang sebelum yang terlambat gitu ya. Kalau anak terlambat hukuman apa gitu ya. Nah, itu murid tidak tahu, tapi guru yang merencanakan. Hukuman bersikap satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, nggak ada kesepakatan plus. Mereka hanya menerima. Kemudian yang berikutnya, hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis, murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mereka pun tersakiti. Lanjut, konsekuensi seperti apa? Kalau konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid, bareng-bareng aturannya sudah dibicarakan. Kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Berikutnya, konsekuensi juga diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan, kamu kalau 3 kali tidak mengerjakan PR, ya begitu ya, nanti konsekuensinya apa? Nilai kamu diturunkan atau nilai kamu dikurangi. Itu konsekuensi seperti itu. Ada ukuran, ya. Terus murid melakukannya di kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Dia harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya di kelas. Kan? Dia ngobrol di kelas, kamu tidak boleh istirahat, kamu harus mengerjakan ini, karena kamu tadi ngobrol, kamu diberi tugas mereka menulis, menyalin sampai beberapa lembar, nah, seperti itu. Lanjut, restitusi. Nah, ini dia akhirnya restitusi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, apa yang akan Anda lakukan bila misalkan nih dalam satu acara ulang tahun teman Anda kok memecahkan gelas, misalkan Ibu Yuli mengadakan acara ulang tahun cucunya. Tuh anak-anak banyak kan yang kecil-kecil pada pelayon gitu, minumnya jus. Tapi gelasnya plastik, bukan plastik, gelasnya kaca. Nah,
terus gelasnya pecah. Apakah Anda akan biarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Boten nggih? Ya boten. Bu Yuli tidak akan membiarkan orang tersebut membayar gelas yang sudah dipecahkan, padahal gelas itu mahal. Belinya di Amerika. Ya, mumungan. Amerika nu pakai sepur. Nah, kemudian lagi ada peristiwa lagi. Anda sudah berjanji bertemu dengan teman, misalkan di alun-alun, tetapi teman itu juga ternyata punya janji dengan orang lain. Jenengan dari rumah ke alun-alun terus harus bertemu lagi, pindah lagi ke tempat lain menuju yang dituju teman tersebut. Nah, itu gimana perasaan panjenengan? Padahal Anda harus pakai taksi itu. Gimana? Betul kan? Sekarang selanjutnya, sebagai guru apa yang Anda lakukan bila murid Anda melakukan kesalahan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya dengan baik-baik. Berikutnya mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Nah, kemudian mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau mengkritik dan mendiamkannya. Ini beberapa perilaku yang mungkin pernah kita lakukan. Kalau Anda melakukan kegiatan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Tadi yang saya sebutkan, identitas gagal. Mengapa? Nih belakangnya. Ada sebuah restitusi, di mana restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Keterangannya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi disebutkan untuk restitusi biasa menguatkan, jadi tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit yang berkepanjangan, tetapi mereka akan justru menjadi karakternya lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2014, seorang ahli pembelajaran. Selanjutnya melalui pendekatan restitusi, ketika murid dibuat salah, nih guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga menjadi pribadi lebih baik dan menghargai. Artinya kalau sekarang mungkin masih ditemukan kalau anak melakukan kesalahan, dia dipanggil ke kantor, dipanggil ke ruang BP kalau SMP, kemudian diberi sanksi dan sebagainya. Untuk restitusi, pendekatannya tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Mungkin panjenengan selalu tanya-tanya, bisa ya melakukan kesalahan kok malah seperti itu, tidak dimarahin, tidak dihukum, dan seperti apa caranya? Nah ini ada juga suatu penghargaan. Contohnya mungkin di kelasnya Bu Heni, kelas 1, karena anak-anak belum bisa membaca, Bu Heni memacu mereka dengan cara, anak-anak hari ini kalian Ibu beri tugas untuk membaca satu kalimat, misalkan, yang bisa nanti Bu Guru kasih uang. Nih, di sini ada uang, ini ada koin 5.000 misalkan, uang 5.000. Siapa yang bisa membaca, Bu Guru kasih penghargaan 5.000. No. Berlomba-lombalah mereka dengan sekuat tenaga dibaca, dieja dan sebagainya. Nah, ternyata setelah itu beberapa anak bisa membaca. Ya, itu penghargaan. Penghargaan yang seperti ini akan merusak hubungan dan juga akan menurunkan kualitas, akan mematikan kreativitas. Pengaruhnya jangka pendek, menghukum. Itu juga merupakan suatu menghukum. Untuk siapa? Nanti kita bicarakan. Bagaimana ini bisa terjadi nanti kita lanjutkan. Nah, restitusi dulu. Restitusi memperbaiki hubungan, fokus pada solusi, fokus pada karakter, bukan tindakan. Adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Keterangannya begini, ini dulu yang tadi ya. Nah, penghargaan ini kenapa bisa merusak hubungan? Contohnya gini, si A dapat uang 5.000 yang tadi, si B nggak dapat, padahal dia nyaris betul menjawab pertanyaan dari Bu Heni, ya Bu. Si siapa Yapik misalkan, Yapik itu akan benci sama si siapa yang dia? Fangi pasti akan membenci si Yapik, pasti akan benci si Fangi lagi gara-gara Fangi aku nggak dapat 5.000. Itu maksudnya begitu. Jadi akan merusak hubungan antar teman. Berikutnya akan menurunkan kualitas. Kenapa? Pada saat Bu Heni tidak memberikan penghargaan, mereka apakah akan rajin belajar lagi? Tidak. Jadi justru itu akan menurunkan kualitas. Selanjutnya juga mematikan kreativitas, hampir sama dengan yang ini. Selanjutnya pengaruhnya cuma jangka pendek. Pada saat ada penghargaan toh, kalau sudah tidak ada dia nggak mau belajar lagi. Nah, kemudian sifatnya menghukum. Tadi menghukum siapa? Menghukum yang nyaris benar. Dia merasa salah sekali, padahal dia sudah nyaris betul. Gitu. Misalkan ada juara 1, juara 2, yang akan merasa terhukum adalah yang juara 2. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini apa nih keyakinan kelas? Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan universal. Ya, artinya pernyataan itu apa? Seperti kalimat. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan misalkan dilarang membuat kegaduhan di kelas atau dilarang bermain di kelas gitu ya. Kalau untuk keyakinan kelas tidak ada kalimat dilarang, karena itu kalimat negatif, tidak boleh. Harus menggunakan kalimat positif. Seperti apa kalimatnya? Nanti kita pelajari sama-sama. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kadang kan itu di kelas itu peraturan banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10, 20. Kalau yang di kelas tidak banyak, hanya sedikit saja. Tetapi ini sudah mencakup aktivitas di kelas, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini di sini. Tadi saya di atas sudah memberikan dengan ditayangkan tentang nilai-nilai universal yang ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada lagi yang lainnya itu disiplin, berilmu dan sebagainya itu. Nah, di sini ada kalimat seperti ini. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nilai kebajikan yang dituju adalah supaya disiplin. Nah, sekarang ini ada gunakan masker. Nilai kebajikannya adalah kesehatan. Kalau bergantian untuk menunggu giliran, kira-kira nilai kebajikannya apa? Bergantian untuk menunggu giliran. Bergantian untuk menunggu giliran. Berarti nilai kebajikan yang akan dituju apa? Betul, disiplin Bu Yuli. Jadi di sini adalah disiplin. Kemudian kalau kembalikan barang ke tempatnya, apa kira-kira? Kalau yang ini bergantian atau menunggu giliran itu juga bisa masuk ke apa? Menghargai orang lain. Itu juga merupakan nilai kebajikan. Ya, menghargai orang lain. Ini mengembalikan barang ke tempatnya bisa masuk ke disiplin. Kalau dilarang melakukan kekerasan, berarti nilai kebajikannya yang akan kita tuju apa? Kasih sayang. Nah, itu ya, dilarang melakukan kekerasan berarti harus sayang sama teman. Nilainya adalah kasih sayang. Kalau dilarang merokok, kesehatan. Dilarang membuat keributan, ketertiban, betul, tenang gitu, ketenangan gitu. Nah, jadi sudah tadi ya. Prosedurnya bagaimana membentuk suatu keyakinan kelas?
Jadi intinya keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas, tetapi cuma kalimatnya dibuat yang positif. Kalau peraturan kelas kan tidak boleh, dilarang itu kalimat awalnya. Kalau keyakinan kelas, hindari kalimat seperti itu. Kita buat kalimat yang positif supaya nanti pikiran anak juga positif, gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia. Ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan, bertahan hidup, merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini harus dipenuhi. Kalau salah satunya tidak dipenuhi, mereka akan mengalami yang namanya suatu ketidakstabilan dalam diri mereka. Contohnya kita sajalah. Kalau kita tidak bisa bertahan hidup, apa akibatnya? Bertahan hidup sih nopo. Misalkan secara finansial saja ya. Saya tanggal 2, kok orang dari duit udah tanggal 25, baru tanggal 25, uang saya sudah habis. Padahal saya harus berangkat ke sekolah menggunakan bensin, saya juga harus makan. Bagaimana yang terjadi kalau kita tidak punya uang? Tidak bisa bertahan hidup, otomatis akan mengganggu kestabilan kegiatan kita. Jadi contohnya, tapi sekarang nggak mungkin seperti itu. Okay? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak yang kurang kasih sayang juga akan menimbulkan berbagai macam efek dalam hidupnya. Kemudian kebebasan. Anak yang kebebasannya dibelenggu juga akan mengakibatkan dia menjadi anak yang memberontak. Kemudian kesenangan, contohnya anak sedang senang-senangnya nyanyi di kelas sama Bu Desi, pelajaran nyanyi-nyanyi baik. Oh, kamu pelajaran nyanyi-nyanyi baik, mau jadi penyanyi apa? Itu juga nanti kesenangan dia akan merenggut. Nah, itu salah satunya contohnya. Kemudian penguasaan, bagaimana anak bisa mempunyai misalkan geng kelompok, dia merasa berkuasa, dia merasa bisa mengatur guru, ya itu salah satunya seperti itu. Pernyataannya, nah ini ada pernyataan seperti ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah itu merupakan kebutuhan kesenangan tadi, dia terenggut. Berikutnya yang bawah, ini siapa ini? Mungkin ada ya, Fatimah apa siapa ini? Ibu guru Bu Yuli tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru loh. Bisa ada. Nah, itu merupakan apa? Kebutuhan kasih sayang. Iya. Ada lagi. Aku bosan. Masa belajarnya gitu-gitu melulu, dengerin bu guru terus. Nah, ini masuknya ke kebebasan. Berikutnya lagi, aku sebel. Masa gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan. Kan aku malu. Nah, itu juga merupakan istilahnya penguasaan. Gitu ya. Kekuasaan. Oke, sekarang ada 5 posisi kontrol. Masih banyak nih yang harus saya sampaikan. Ngebut ya. Yang pertama adalah penghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 teman, 4 memantau, 5 manajer. Tapi sebelumnya kita berdiri dulu, kita break. Ice breaking dulu. Oh, azan malah ya? Oh ya, karena azan sebentar kita break dulu ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang 5 posisi kontrol. Apa itu? Yang pertama adalah penghukum. Enggak seperti ini. Penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ketiga teman. 4 pemantau. 5 manajer. Maksudnya apa? Nih penjelasannya. Nah, sebagai penghukum, ini kalimatnya nih. Patuhi aturan saya atau awas. Ya, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir kamu selesai. Itu kalimat yang digunakan untuk penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk, menghardik, membentak. Itu kalau penghukum.
Kalau yang membuat rasa bersalah, kalimatnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berikutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang membuat rasa bersalah. Ada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, kemudian lesu pandangan. Berikutnya lagi, kalau sebagai teman seperti apa? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ataupun ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Nah itu sebagai teman. Jadi ada suaranya ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya apa? Merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Itu sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau seperti apa? Bahasanya begini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi nada suaranya datar, bahasa tubuhnya bahasa tubuhnya formal, pemantau. Selanjutnya sebagai manajer, kalimatnya begini. Apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas. Tadi harus ada keyakinan kelas dulu, peraturan kelas yang disebut keyakinan kelas, yang kalimatnya adalah kalimat-kalimat positif. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu setelah memperbaiki hal ini? Jadi ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, dari sekian tadi ada di atas tadi, ini posisi kontrol ini, kira-kira yang paling terbaik buat anak yang mana, Bapak Ibu? Posisi kontrol ini kita loh sebagai guru. Apakah menghukum, apakah buat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Kira-kira. Teman, oke. Terus yang lain? Pemantau atau manajer? Banyak pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan sebagai guru, sebagai 5 posisi kontrol. Sebagai teman, seperti pendapatnya Bu Hani, sebagai manajer. Nah ini, sekarang keterangannya begini. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman, kan? Atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi, khususnya untuk kelas bawah. Kalau kelas bawah paling bisanya sebagai teman, sebagai pemantau. Kalau kelas atas mungkin bisa dilakukan restitusi. Tujuan akhir dari posisi kontrol, 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi dari 5 posisi itu yang terbaik adalah posisi manajer, di mana posisi ini adalah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Ini poin terpenting kita di sekolah kita. Ciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Itu poin akhir, tujuan di sekolah kita harus seperti itu, menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah, sekarang segitiga restitusi seperti apa? Seperti yang video tadi saya sampaikan di depan. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kemarin saya sempat suntik itu sama Pian, beberapa kali tag nggak jadi karena dia nggak hafal dengan tentunya ya. Ternyata hasilnya bisa lumayan seperti itu. Itu sebagai salah satu contoh bahwa menangani siswa tidak harus dengan kekerasan, tidak harus kamu begini, enggak harus, tapi kita bisa menggunakan cara restitusi ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan kalau menggunakan teori kontrolnya.
Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini segitiga restitusi seperti ini bentuknya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi langkah kita pertama saat menghadapi anak yang melakukan kesalahan, yang pertama adalah kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan anak datang langsung dimarahin. Kita tanyakan dulu seperti apa kejadiannya. Kemudian kamu tahu apakah ini merugikan orang lain dan sebagainya. Usahakan tidak menggunakan kalimat negatif yang membentak, kemudian nyelekit, jangan. Tapi seperti inilah yang kedua, setelah menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan yang salah. Apa misalkan gini, ya tadi kasusnya apa, menyembunyikan sepatu teman ya, contohnya. Atau lagi tadi yang pertama adalah tidak pakai seragam. Kita validitas dulu, kita ikut ke bagiannya dia, bagaimana dia tidak pakai seragam, ya karena kesiangan katanya. Terus kita harus membela dia. Oke, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bela dulu ya, kita validasi. Nah, setelah itu baru kemudian setelah kita berikan dia stabil identitas, validasi, baru menanyakan keyakinannya. Jangan kita memutuskan kamu salah, sudah menyalahi aturan tidak berseragam. Tapi kita bikin kalimat seperti apa? Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, kita tanyakan aturan kelasnya bagaimana, terus supaya bisa teratur bagaimana. Jadi dia yang menjawab sendiri, dia yang menemukan sendiri kesalahannya apa, terus perbaikan ke depannya seperti apa. Jangan kita yang menentukan. Berarti kamu harus hari ini tidak boleh masuk kelas karena kamu terlambat. Nah, itu kita yang menentukan namanya ya. Kalau seperti ini yang restitusi, modelnya jadi anak menemukan sendiri kesalahannya seperti apa dan dia akan memperbaiki sendiri. Kalau dengan sikap-sikap yang dengan perlakuan-perlakuan yang seperti ini, insya Allah anak-anak pasti akan tidak ada rasa benci sama guru, dendam sama guru, terluka, tidak akan ada yang tersakiti, baik rasa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini harus kita terapkan kepada anak, kita sampaikan supaya mereka tidak merasa menjadi identitas yang gagal. Aduh, aku sudah mencapai gelasnya Bu Yuli misalkan. Yuli bisa menyampaikan kepada tidak apa-apa nak. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tetapi untuk depannya, nah ini. Kemudian kamu bukan bukan satu-satunya yang pernah melakukannya, gitu kan? Karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah langkah daripada menstabilkan identitas pertama kalau menurut anak. Yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Gitu. Kemudian keyakinan kelas apa yang kita sepakati kemarin, terus apa konsekuensinya. Jangan dimarahin, jangan dimarah-marah. Dan kadang marah-marah mereka tidak akan mau mengungkapkan masalahnya apa sama kita. Dia malah nanti akan menjauh dan benci kita. Itu tentang segitiga restitusi. Nah, ini keterangan daripada menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menghasilkan ini. Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak sebagai penguat karakter mereka pada saat langkah pertama menstabilkan identitas. Ini ada. Nanti kalau yang butuh bisa saya share. Selanjutnya validasi tindakan langkah keduanya ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini yang bisa kita sampaikan sama anak, ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi usahakan dalam menangani anak-anak yang bermasalah, hindari kalimat-kalimat yang negatif, yang mungkin bukan hanya melukai mereka, tapi justru mereka tidak akan dekat sama kita. Mereka akan menjauh dengan kita. Artinya tidak akan terbuka ada apa-apa dengan kita. Nah, itu kadang-kadang bisa mengakibatkan kebahayaan bagi mereka. Biasanya anak-anak seperti itu akan tertekan, kemudian di rumah akan melakukan hal yang tidak diinginkan.
seperti kejadian-kejadian yang kita lihat di medsos banyak sekali karena tertekan, anak yang tertekan, bukan di sekolah loh ya, mungkin di rumah. Selanjutnya, nah ini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati di kelas? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini bisa kita tanyakan sama dia. Nanti dia akan menyadari, oh iya ya, kemarin sudah disepakati di kelas, ternyata aku kok malah melanggar begitu. Ya, seperti itu. Itu beberapa cara langkah kita untuk melakukan yang namanya segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira penjelasan saya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa kita sambung, terakhir, nah, thank you. Ini mungkin kalimat slide yang sangat ditunggu Bapak Ibu, ya. Thank you, ya. Terima kasih juga Bapak Ibu semua sudah menyaksikan beberapa slide ini, dan intinya daripada tayangan saya ini adalah mengingatkan kepada panjenengan semua, juga kepada saya, bagaimana kita bisa berperilaku positif kepada anak. Karena sebagaimana yang Ki Hajar Dewantara sampaikan dalam beberapa ide-idenya, dalam filosofinya, bahwa anak itu adalah pribadi yang unik. Kemarin saya pernah sampaikan kepada wali murid kelas 6, anak itu adalah pribadi yang unik. Mereka mempunyai kodratnya masing-masing, kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam dari mana? Dari lingkungan keluarga, dari gennya. Kodrat zaman bagaimana? Dari lingkungan hidupnya, zaman-zaman di mana dia tinggal. Zaman saya dengan Pak Abi beda ya Pak ya. Saya kecil mungkin saya hanya mengenal mainan saya emplek sama mainan yang itu dari karet itu. Nah itu mainan saya waktu kecil. Mainannya Pak Abi mungkin beda ya. Agak beda. Tamiya. Zamannya beda jauh. Nah, mungkin zamannya Bu Yuli mungkin berbeda lagi. Ucelang. Betul, ucelang. Nah itu merupakan kodrat zamannya kita berbeda. Maka kali ini kita harus saat ini kita harus menghadapi anak-anak sesuai dengan kodratnya. Jangan menyesuaikan, misalkan Pak, zaman biyen guru anggar ora teng Jawa itu langsung disetrap. Kok sih kepenak? Jangan samakan mereka dengan zaman dulu, karena kodrat zaman mereka berbeda, kodrat alam mereka juga berbeda. Jadi ayo sekarang kita buat pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat anak menjadi nyaman, kemudian anak menjadi aman, dan lingkungan sekolah yang positif. Kita akan belajar tentunya sama-sama. Masih banyak lagi materi yang akan saya sampaikan. Mungkin kita merupakan faktor penunjang komunitas seperti itu. Ya. Itu Bapak Ibu, nanti kita belajar lebih banyak lagi tentang cara pembelajaran di kelas. Bagaimana caranya membuat anak menjadi nyaman, aman, dan nyaman. Tetapi mereka tetap bisa belajar lebih lagi menantang, belajar yang menantang. Dari sini kiranya penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh publik, semoga nanti kita bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing, memberikan nilai positif. Kira-kira Jelas Ibu, tinggal kita nanti menerapkannya. Terima kasih sekali Ibunya Bu, apalagi saya belum pernah dengar kata restitusi, karena biasanya kita memberikan hukuman ya. Maka dari itu tidak ada lagi Ibu. Selanjutnya acara terakhir yaitu penutup. Tidak ada hal suatu apapun, mari kita tutup acara konflik pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, sekian pemaparan saya tentang aksi nyata penerapan budaya positif. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.